kasih karunia dan damai yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas salimanta sangahom 5 menit mangihot Tuhani yang terambil dari Lukas 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada masa Advent, kita diajak untuk merenungkan kedatangan Anak Manusia yang kedua kalinya, bahwa Dia benar-benar akan datang kembali. Kedatangannya digambarkan datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Anak Manusia yang kita imani sebagai Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sendiri mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Maka siapa yang dapat bertahan berdiri di hadapan Sang Penguasa langit dan bumi apabila Dia menyatakan dirinya? Kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya akan menunjukkan benar-benar bahwa Dialah Tuhan, Raja yang maha kuasa dan maha mulia, yang mengatasi apapun di dunia ini dan yang kekal sampai selama-lamanya. Tidak ada sesuatu apapun yang sanggup berhadapan dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan pernah lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan pernah musnah. Bagi orang-orang yang selama ini mengalami penderitaan oleh penindasan kekuasaan dunia, maka tidak akan lama lagi waktunya akan tiba bahwa Tuhan akan datang dalam kuasa dan kemuliaannya. Kemudian Tuhan akan mengakhiri segala kekuasaan dunia. Bahkan Anak Manusia akan menghakimi segala bangsa-bangsa dan segala kekuasaan raja-raja di dunia ini. Pada saat kedatangan Anak Manusia itu, maka kekuatan jahat sudah dibinasakan Tuhan. Anak Manusia menerima kuasa atas seluruh alam semesta ini. Kekuasaan dan kemuliaan duniawi akan dibinasakan sebab tidak sanggup menghadapi kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kedatangan yang kedua ini juga menjadi pemenuhan seluruh pengharapan orang percaya, di mana kekuasaan dan kemuliaan raja bangsa-bangsa yang sering mungkin memperlakukan kita tidak adil akan berakhir karena Kristus akan menjadi raja. Ia memerintah dengan adil dan penuh dengan kemuliaan. Dalam kekuasaannya yang adil dan dalam kemuliaannya, Tuhan Yesus akan bertindak menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Sehingga lewat firman-Nya kita diajak untuk tetap setia di hadapannya. Kita diingatkan untuk tidak bercacat dan senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan sampai hari kedatangannya. Lantas apa yang kita lakukan dalam menyambut kedatangannya? Hiduplah dengan selalu berjaga dan berdoa, supaya hati dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan jauh dari segala dosa dan kejahatan. Bila kita tekun dalam doa dan terus membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita akan mampu hidup seturut dengan kehendak-Nya, sehingga kita dapat melihat kedatangannya sebagai sukacita dan pengharapan terbesar dalam hidup kita. Kita menantikan kedatangan Tuhan dalam kemuliaan untuk membawa orang percaya memasuki kerajaan Allah, yaitu memasuki kehidupan yang kekal. Kedatangannya akan mengakhiri segala ratap tangis. Tak seorang pun akan merasakan haus dan lapar. Tak ada lagi penderitaan. Semua orang percaya akan memuji dan memuliakan Allah yang Maha Agung. Selamat menantikan kedatangan Anak Manusia yang penuh kuasa dan kemuliaan dengan penuh pengharapan dan sukacita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah untuk janji yang telah Engkau genapi melalui kedatangan Yesus ke dunia ini. Dan Engkau juga akan menunjukkan kasih-Mu dengan kuasa dan kemuliaan-Mu melalui kedatangan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya sebagai Raja dan sebagai Hakim menghakimi seluruh umat manusia. Kiranya kami
bersedia dan siap menyambut kedatangan anak-Mu, dengan senantiasa berjaga dan berdoa, agar ketika tiba saatnya anak manusia datang, maka kami bersukacita dan berpengharapan akan kuasa dan kemuliaan-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.